Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala, man zal ladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man zal ladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man zal ladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidina was sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, para tamu Allah, jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat mulia ini tiada kata yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain daripada kelima puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Sampai saat ini Allah masih percaya dengan nikmat dan rahmat beliau yang beliau berikan, yang beliau titipkan kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa menyahut panggilan beliau, bisa hadir dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Satu tujuan kita adalah dalam rangka takarub ilallah dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang menjadi kewajiban umat beragama Islam, pada khususnya kaum laki-laki yang telah balik dan berakal. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam juga kita tidak henti-hentinya untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah semoga Allah memberikan selalu segala kebaikan kepada keluarga besar seorang manusia mulia, seorang manusia pilihan Allah, manusia agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesempurnaan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan kita selalu bersyukur kepada Allah setiap saatnya dan diiringi dengan berselawat kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan satu, ridha Allah di dunia, yang kedua termasuk syafaat Nabi dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kami selaku khatib yang terutama mau berwasiat untuk kita bersama, tetapi yang lebih utama adalah untuk khatib sendiri. Dengan wasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. InsyaAllah jikalau iman dan takwa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dan maghfirahnya akan kita dapatkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini tanggal 31 Maret 2023 Masehi dan bertepatan kalau tidak salah
lebih dan kurang hari ini, yaitu 9 Ramadan untuk bulan ini, untuk tahun ini. Semoga hendaknya puasa Ramadan pada siang yang telah kita laksanakan sekian hari yang lampau, yang lewat, dan amal-amal lain yang telah kita lakukan dengan istiqamah kepada Allah, semoga hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kami sebagai pada hari ini mengangkat judul khutbah kita pada siang sangat berbahagia ini, yaitu marilah sama-sama menambah amal, memperbanyak amal atau menumpuk amal di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan yang telah kita jalankan beberapa hari yang lewat, termasuk hari ini. Inilah salah satu nikmat Allah sangat besar sekali yang sampai kepada kita sampai hari ini semuanya. Kita yang hadir dalam masjid ini termasuk yang tidak hadir, semua kita yang hidup sampai hari ini, salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri sampai hari ini adalah karena kita berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan yang tahun ini. Dan juga begitu kita bisa melaksanakan amal soleh dan puasa pada siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya dengan istiqamah kepada Allah, maka inilah yang harus wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti kita ketahui bersama, bulan Ramadan didatangkan oleh Allah kepada kita semua jamaah, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita dan tidak diberikan kepada Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuma diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada umatnya sampai kepada kita saat sekarang ini. Apa tujuannya Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita sampai hari ini? Karena Allah sayang kepada kita jamaah. Mungkin kadang kita lalai, kadang kita sengaja, kadang kita tidak sengaja. Yang namanya kita manusia, tidak ada satupun, tidak ada gading yang tidak retak. Tiada satupun manusia yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa. Oleh kerana kita yang selalu siang dan malamnya berdosa kepada Allah, bersalah kepada Allah, maka Allah kirimlah satu bulan yang namanya bulan mulia, yang disebut bulan suci, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah, dan sangat celakalah bagi hamba-Ku kata Allah yang mereka melalui bulan Ramadan, yang menemui bulan Ramadan, tetapi fi'il perangainya dan tingkah lakunya dan perbuatannya sama seperti bulan selain di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan pengukur dosa, bulan Ramadan pelebur dosa, sesuai dengan kata Ramadan, ra mim dot alif nun, Ramadan, sesuai dengan maknanya adalah panas. Panas kalau bahasa kita adalah pembakar atau pelebur. Ra rahmat, mim maghfirah, dot adalah tadha'a, lipat ganda. Semuanya berada dalam bulan Ramadan jemaah. Yang pertama hurufnya ra, rahmat Allah tercurah selalu di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua mim maghfirah, ampunan bala semenjak malam pertama Ramadan jemaah. Dalam bulan Ramadan ini terdapat 30 hari dan 30 malam. Ada 3 yang paling istimewa jemaah. Jangan sampai kita melewatkan malam yang 3 ini dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah malam yang pertama Ramadan, yaitu pada malam Rabu kemarin, ya, itu Rabu malam kemarin. Itu adalah malam pertama bulan Ramadan untuk tahun ini, untuk bulan ini. Ya, siapa yang melewatkan pada malam itu, maka mereka berada dalam kerugian yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena di malam pertama bulan Ramadan itu diceritakan dalam kitab di dalam kitab Duratun Nasihin, yaitu dalam Zubatul Aidin, diceritakan pada malam itu sebuah riwayat menceritakan pada malam itu iza kana awwalu lailatin min Ramadan, pada terjadinya malam pertama atau awal malam bulan Ramadan itu, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata pada malam ini, maka dimuliakanlah, bukan malam-malam yang lain tidak baik, bukan malam-malam yang tidak mulia, tetapi dari 30 malam
atau 29 malam dalam bulan Ramadan, terdapat 3 yang paling istimewa. Yang pertama, malam pertama. Kenapa? Ada di sini 4 pembicaraan Allah atau kata Allah di sini. Yang pertama kata beliau, malam Ramadan pertama, yaitu man zallazi yuhibbuna fanuhibbuhu. Kata beliau, malam pertama Ramadan kemarin, barang siapa saja dari umatku, kata beliau, yang kepingin mencintaiku atau kepingin yang aku cintai, atau yang mau mencari cintaku, kata beliau, maka pasti cintaku akan mencari mereka, atau sebaliknya, pasti aku akan mencintai mereka. Itu yang pertama. Berarti kata Allah, barang siapa dari awal Ramadan kemarin yang betul-betul dengan istiqamah mengharapkan cinta Allah, yang mencari cinta Allah, maka kata beliau, aku akan pasti mencintai mereka. Yang kedua kata beliau, wa man zallazi yatlubuna fa natlubuhu. Dan siapa saja, kata beliau, dari hambaku pada malam pertama Ramadan ini yang mencari yaitu rahmatku, pasti rahmatku akan menyertai mereka, akan mencari mereka. Ya, siapapun kita, tidak memandang ras dan suku, dan tidak memandang golongan, tidak memandang profesi, tidak memandang miskin atau kaya, ya, tidak memandang mulia atau terhina. Bagi siapa saja, kata beliau, pada malam pertama Ramadan kemarin yang mencari rahmatku, kata beliau, dengan istiqamah, maka rahmatku akan pasti mencari mereka. Yang ketiga kata beliau, wa man zallazi yastaghfiruna fa naghfiru lahu. Dan siapapun dari golongan hambaku, kata Allah, pada malam pertama Ramadan beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, kata Allah, pasti mereka akan aku ampuni, kata Allah. Apa penyebabnya jamaah? Kita diampuni, kita dirahmati, kita dicintai selama bulan Ramadan ini. Apa penyebabnya? Satu penyebabnya, kata Allah, bihurmatin Ramadan, karena rahmatnya bulan Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini. Kaum muslimin yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya jamaah, setiap kita, semua kita yang betul-betul pada malam pertama Ramadan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan cinta Allah, mengharapkan ampunan Allah, kata Allah, sudah pasti mereka aku ampuni segala dosanya semenjak malam Ramadan yang pertama. Ya, ini sudah pasti, kata Allah. Dikuatkan lagi oleh Al-Quran yang sering kita dengar, guru kita menyampaikan asal tegak di depan, asal menaiki mimbar. Dalam bulan Ramadan ini jarang yang tidak membaca dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari pertama ayat dipanggil orang yang beriman, tapi ujung ayat dikunci oleh Allah. Dikunci oleh Allah, bukan terdapat Islam di dalamnya, bukan terdapat orang kaya di dalamnya, bukan terdapat pejabat di dalamnya, bukan terdapat penguasa di dalamnya, tetapi ujung ayat dikunci la'allakum tattaqun. Semoga kita, semoga kami, semoga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kunci takwa di sini ada 2 jemaah. Ada 2, tidak banyak. Bagaimana kita mendapatkan akhir ayat tadi, semoga atau mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa? Kuncinya cuma 2. Ada satu paket namanya 2 macam, 2 obat yang harus kita makan selama bulan ini. Kalau kita konsisten dan kontinu memakan obat yang 2 ini, sudah pasti kita mendapatkan gelar takwa di akhir Ramadan. Apa itu? 2 hadis yang bergandingan, hadis sahih. Yang pertama masih dalam hadis riwayat Bukhari. Nomor hadisnya yaitu pertama 38. Hadis yang kedua 1910, masih dalam Sahih Bukhari. Setelah itu 1812 masih dalam Sahih Bukhari. Apa bunyi hadisnya?
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Hadis yang kedua cuman berbeda satu huruf. Ini satu paket. Apabila kita tinggalkan salah satu hadis ini, maka paketnya tidak jalan, maka takwa tidak didapatkan. Hadis yang kedua cuman beda satu huruf, masih dalam riwayat Bukhari. Hadis yang sahih tingkat tinggi. Nomor hadis yang pertama 37. Tempat yang kedua 1914. Nomor yang kedua 1905. Apa bunyi hadisnya? Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Coba kita perhatikan. Dua hadis ini pangkal sama, ujung sama, cuman beda satu huruf. Ya, ini satu paket. Yang pertama, man shoma, siapa saja yang puasa. Syam, as-syama artinya adalah puasa. Hadis yang kedua bedanya man qama, berarti beda dua hadis ini mim dengan qaf. Ya, mim dengan qaf. Yang pertama man shoma ramadhana, barang siapa yang betul-betul dengan istiqomah puasanya, berpuasa pada siang harinya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Hadis yang kedua man qama, asal katanya qiyam atau qiyama, berarti barang siapa yang betul-betul mendirikan Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, qiyam arti kata soma siang pada puasa pada siangnya, qiyamul lail pada malam harinya. Ini hadis dua tetapi satu paket jamaah. Apabila kita tinggalkan satu, maka tidak terjadilah paket ini satu dan tidak mendapatkan namanya gelar la'allakum tattaqun. Ya, tetapi berjalan yang dua ini, man shoma puasa mereka pada siang harinya, man qama berdiri mereka pada malam harinya. Apa itu? Qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Yang terutama adalah solat sunat kita sempurnakan di bulan ini. Mungkin bulan kemarin solat sunat kita sering tinggal. Kadangkala sebagian yang wajib pun sering tinggal. Tetapi sebelum Ramadan mungkin yang wajibnya konsisten, kontinu, tidak pernah tinggal, tapi sunatnya kurang. Maka di bulan Ramadan kita tingkatkan sunatnya. Yang kedua, apa itu qiyamul lailnya? Adalah solat malam. Apa itu? Pertama tarawih, yang kedua adalah tahajud. Maka ini satu paketnya. Kalau ini kita makan ya obat yang dua ini, qiyam, siam pada siang harinya, qiyam pada malam harinya, maka ujung hadis ini pasti kita dapatkan. Apa itu ujung hadisnya? Ma taqaddama min zanbihi. Semuanya, seluruhnya dosa-dosa yang kita buat dari tahun kemarin, yang kecil-kecilnya itu dimaafkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dasar hadisnya? Ada dua pendapat. Pertama dalam hadis Ahmad ada, dalam hadis Muslim ada. Mana hadisnya? Dalam hadis Muslim mengatakan as-salatu khamsi wa jumu'atu ila jumu'ati mukaffiratun bainahunna. Hadis yang kedua, as-salatu khamsi wa jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna isajatun batil kabair. Ya, salat 5 waktu kata Nabi, penghapus dosa jarak waktu ke waktu. Salat Jumat yang kita lakukan sebagai seorang laki-laki muslim, penghapus dosa dari Jumat kemarin. Ramadhanu ila ramadhana, ternyata Ramadan dari tahun kemarin sampai tahun ini insyaallah mukaffiratun bainahunna, pengukur dosa. Kafarah bahasa Arabnya, kalau bahasa kita pembakar, pelebur dosa. Ramadan jarak ke Ramadan tahun ini, pelebur dosa, mukaffiratun bainahunna, pembakar dosa yang ada di antaranya. Tetapi ujung hadis dikunci lagi jamaah di sini, ya, isajatun batil kabair, sepanjang mereka tidak melakukan dosa besar.
Tetapi tahun kemarin kita melakukan dosa besar, tidak tobat sebelum Ramadan, na'udzubillah min zalik. Ya, semua amal yang kita lakukan, semua amal yang kita perbuat di bulan Ramadan, kalau kita belum tobat dari dosa besar sebelum Ramadan kemarin, maka semua perbuatan kita sia-sia. Mana contoh dosa besarnya? Contohnya kita selayang aja 3. Yang pertama, kata Nabi, syirkun billah, meminta selain daripada Allah, percaya selain daripada Allah, mengantungkan diri selain daripada Allah. Yang kedua, uququl walidain, bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak tobat mereka sebelum Ramadan, amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan sia-sia. Yang ketiga, sahadatan sur, yaitu perjanjian palsu dengan seksama manusia dan perjanjian palsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tobat mereka dari dosa besar yang 3 ini, amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu termasuk sia-sia. Tobat dulu. Tetapi yang kecil, janji Allah tadi, janji Nabi tadi, mukaffiratun bainahunna, semua dosa kecil dihapus dan dibakar oleh Allah selama bulan suci Ramadan ini, sepanjang kita memakai paket yang 2 ini tadi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ya sebenarnya sangat banyak dan panjang sekali jabarannya sebenarnya. Ya, semoga ya kita bisa memanfaatkan waktu, masih tinggal beberapa hari lagi, mungkin 2 minggu lagi lebih dan kurang. Mari kita manfaatkan, semoga hendaknya kita mendapat gelar takwa di akhir Ramadan nanti. Tapi jangan sampai kita meninggalkan paket yang 2 ini jamaah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat 33. Ini Allah memerintahkan awal Ramadan masuk, hai hambaku, kata Allah, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhanmu, untuk menuju ampunanku, kata Allah, dan berharaplah untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semenjak pertama Ramadan kemarin itu sudah dipanggil oleh Allah, sudah diseru oleh Allah supaya kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sumber besarnya ampunan Allah itu kita dapatkan, ya, ridho Allah itu kita dapatkan adalah dengan memakan pil yang 2 tadi. Yang pertama soma, yang kedua sola. Man soma Ramadan, man qama Ramadan. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah. Tapi cuman soma saja satu pada siangnya, tidak qamanya, tidak berdiri, berarti kurang paketnya 1. Dia puasa Ramadan siangnya, tidak minum, tidak makan, menjaga pandangan, menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga langkah kakinya, menjaga tangannya, tetapi mereka tidak solat. Apalagi solat 5 waktu mereka abaikan, ditambah lagi solat tarawih tidak. Maka ini kata Nabi, hadis sahih mengatakan, yaqruqu ta'amahu wa sarabahu la qaulas sur. Barang siapa mereka yang puasa tidak minum dan tidak makan, tetapi la qaulas sur, tidak bisa menjaga ucapan kotor mulutnya. Jangankan kita tidak solat jamaah, tidak bisa menjaga ucapan sur, ucapan kotor mulut saja. Kata Allah, apa kata Allah jawabannya? Kata beliau, fala yahtayudil ilas siyama, saya tidak mau puasa orang yang semacam itu. Ini apa maksudnya? Kalau dia puasa tapi tidak solat, dia puasa tapi bergunjing, dia puasa tapi ghibah, dia puasa tapi sakit hati, dia puasa tapi memutus silaturahim. Kata Allah, saya tidak butuh dengan puasa orang semacam ini. Ini apa artinya? Mubasir puasa yang kita lakukan, menahan dahaga, menahan lapar, ya kita payah, tetapi hasilnya tidak ada. Oleh karena itu, mari, kalau memang kita siam pada siang harinya, solat jangan sampai kita tinggalkan. Kita jaga ucapan mulut kita. Kalau ada silaturahmi yang selama ini putus, adik dengan kakaknya putus, tetangga dengan tetangga putus, ya, orang tua dengan anak putus, pemerintah dengan masyarakatnya putus, keponakan dengan mamaknya putus, mamak dengan keponakannya putus, qata'i rahim putus sebelum Ramadan. Tolong sambung cepat jamaah. Selagi qata'i rahim putus silaturahimnya, termasuk 4 ibadah yang tidak diterima oleh Allah selama Ramadan, termasuk ini 1 jamaah. Orang yang qata'i rahim, yang masih bermusuhan sampai bulan Ramadan ini,
segala amal yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita win kasetnya ke belakang. Kalau seandainya ada dendam, ada iri, ada sakit hati, ada putus silaturahim ini sebelum Ramadan, berarti sampai hari ini belum kita perbaiki. Mari kita sama-sama, mari sama-sama mendatangi orang yang pernah kita zalimi, ya kita minta ridho kepada mereka. Insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah. Amal yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat di bulan Ramadan akan diterima di sisi Allah. Tetapi jika masih putus silaturahim kita jamaah, antara istri dengan suaminya, antara anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangga, yang kebanyakan pemimpin dengan masyarakatnya, masyarakat dengan pemimpinnya, keponakan dengan mamanya, maka mubasirlah amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak bisa panjang lebar kita bahas pada kesempatan